menjelaskan al-mubasyirat, mimpi. Itu kan sisa-sisa kenabian itu. Kemudian difaktakan di zahir. Sedangkan orang yang bermimpi itu hanya dia aja. Untuk membuktikan ke orang yang zahir, yang pemahamannya zahir fisik, susah untuk membuktikan itu. Maka hati-hati. Jadi menjelaskan mimpi, yusodiko al-mubasyirat, kabar gembira, itu hanya kepada santri saja. Jadi kalau ro'yu sodiko, mimpi, apalagi yang aneh-aneh, disangkanya khurafat. Jadi hanya dijelaskan di internal saja. Keturunannya, santri yang sudah lama itu. Jadi bukan ke publik, itu bahaya, rawan ke fitnah. Karena dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan itu. Seperti Allah memberi ilham ke ibunya Musa. Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan lewat mimpi semua. Tapi orang ya pasti percaya karena itu termaktub di dalam Al-Quran. Tapi ke orang yang beriman juga hati-hati ngomongnya. Jadi jangan ke publik, jadi rawan. Apalagi disebarluaskan. Sedang mimpi itu tidak masuk akal. Jadi kalau menjelaskan ke publik itu tipsnya saja. Intisari dari mimpi hidayah itu apa gitu loh. Jadi jangan dijelaskan secara detail. Karena bisa dituduh khurafat. Sesuatu yang nggak masuk akal dan potensinya bisa dituduh bohong. Tapi kalau ke santri yang sudah lama paham seluk-beluknya kehidupannya seperti apa, itu tidak masalah. Publik susah untuk menerima itu. Saya kapan cerita kan tidak pernah kan, kecuali ada yang santri yang sudah lama, yang lama tuh baru, itu juga private di kalangan sendiri. Kalau disampaikan keluar takut terjadi fitnah, disangkanya bohong, disangkanya khurafat. Tipis memang, antara palsu sama yang asli tipis. Karena yang menyaksikan ya dia sendiri yang bermimpi sendiri. Disangkanya memalsukan. Kenapa mimpi kejadian yang luar biasa yang itu termaktub di dalam Al-Quran itu dipercaya sama orang? Ya karena yang ngomong Rasulullah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan? Jadi yang terpancar dari mulut suci Rasulullah itu hanya wahyu saja. Sama sebenarnya. Orang beriman juga punya seperti itu. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang biasa itu jangan disampaikan ke publik. Keramat tuh, kan susah. Itu kecuali orang yang merasakan. Orang yang nggak merasakan disuruh yakin ya susah. Akhirnya barang yang bagus itu menjadi buruk. Gara-gara kita tidak menyaring informasi dari mimpi, dari mubasyirat, dari ro'yus sodikoh. Itu hati-hati, makanya biar nggak disangka bohong gitu. Apalagi penentuan makam misalkan dia berdasarkan mimpi, rawan memang, rawan disangka bohong, rawan disangka palsu. Karena yang namanya makom itu belum tentu ada isinya di dalamnya. Bisa jadi di tanah itu ya tempat sujudnya, tempat zikirnya. Nah, kalau ahli zahir yang secara ini menyangkanya di kuburan itu kosong, ya memang benar kosong. Cuman dulu pernah ada. Tapi sekarang udah tidak ada kan begitu. Makanya tanah yang dibuat makam-makam orang yang seperti itu, makam diperuntukkan bagi para wali itu harus hak milik. Biar ntar tidak digusur maksudnya. Banyak menjelaskan mimpi, ilham, wahyu kalau di dalam Al-Quran itu. Itu bukan ke Rasulullah saja yang terjadi, ke orang-orang yang terdahulu. Cuman menjelaskan ke orang kan susah. Yang menyaksikan, yang musyahadah terhadap mimpi itu hanya orang tertentu aja kan. Orang yang bersangkutan. Bahkan keramat-keramat tuh hanya orang yang merasakan saja. Kalau yang enggak tidak bakal kan. Itu private di situ. Tidak bisa dijelaskan secara umum, secara vulgar tuh seperti itu, bahaya. Potensi fitnahnya besar. Takutnya disangkanya bohong. Itu ya jelas ya. Karena setiap orang pasti akan merasakan perjalanan. Mencari Allah misalnya. Pengen dekat ke Allah itu pasti ada perjalanannya. Setiap orang tuh ada perjalanan spiritual. Mencari kebenaran yang sejati kan begitu. Siapa tahu dia baru berhijrah, dulunya bukan orang yang suka belajar, hal-hal buruk dilakukan oleh mereka, tapi tiba saatnya dia itu kembali ke Allah. Jadi kalau setiap sesuatu disampaikan publik rawan. Yang tahu tuh hanya keluarga dan santri dekatnya, dianggapnya kan doktrin seperti itu, padahal dia menjelaskan yang sebenarnya. Ya memang lebih mudah ya yang dicantum di kitab, itu lebih baik. Kalau misalkan kurang mantap, tinggal memperbaiki substansinya secara batin, bagaimana kan begitu. Ada orang yang melakukan sholat hanya Allahu Akbar saja, hatinya kemana kan itu. Maka hati yang ikhlas itu, yang murni itu
dimasukkan ke dunia syariat. Maka lahir dan batinnya sungguh bersujud, kan begitu. Meskipun yang menentukan tingkat kedekatan dengan Allah, derajat itu kan yang menentukan Allah. Kita hanya berikhtiar saja. Yang sama adalah setiap orang itu punya hati dan kesungguhan yang sama. Tinggal setiap orang itu menuju ke Allah, dia mau melalui apa, kan begitu. Sesuai dengan kemampuannya. Ke depan ya jangan sering menceritakan hal-hal yang seperti itu. Apalagi yang sifatnya private atau khusus, hanya diketahui oleh keluarga dan santri terdekatnya. Tapi kalau umum, potensi dituduh khurafat, dituduh bohong itu sangat besar. Bahkan bisa menjadi fitnah. Biar kita belajar juga enak, mengajinya juga enak gitu loh. Apalagi dengan kata mi'raj, itu kan bahaya. Udah dijelaskan ini wajah itu benar gitu. Kita bertawajuh dengan Allah itu benar secara syariat dan hakikat. Maksudnya ketika sholat itu sudah hanya Allah saja yang di dalamnya gitu loh. Tapi masih tahap itu ya tidak apa-apa. Itu aja mengikat kan. Ya paling enggak kita ingatnya di waktu sholat 5 kali kan begitu. Tapi kalau orang yang dekat sudah setiap waktu dia. Siapa yang memberi kekuatan seperti itu? Ya Allah yang memberikan. Ya kalau kita yang dia tidak bisa. Kita hanya modal la haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati menjelaskan, nggak masuk akal tuh. Rawan. Niatnya baik, pengen menyampaikan apa yang ditunjukkan Allah, ternyata jadi bulan-bulanan orang, disangkanya khulafat, menyebarkan berita palsu, bikin sesuatu yang palsu, itu kan rawan. Kamu menjelaskan secara hakikat, hakul yakin, tapi nggak masuk akal. Yang nerima informasi itu didasari dari ainul yakin yang dilihat. Itu rawan, tidak ketemu namanya. Dibilang palsu, dibilang khurafat, dibilang bohong, macam-macam. Maka itu harus dihindari. Dan orang seperti itu bilang bohong ya wajar, karena kenyataannya tidak ada, mayatnya nggak ada, yang di Priuk itu kan. Sedangkan mereka yang dipahami kuburan ya kuburan, tempat pemakaman orang. Maka perspektifmu terhadap informasi yang engkau sampaikan adalah disesuaikan, biar tidak disangka bohong. Jadi harus hati-hati. Apalagi ijazah misalkan, ijazah zikir itu mengahlikan, kan ada yang mengamalkan tuh hanya mengamalkan biasa saja sedikit, tapi kalau mengahlikan tuh harus dekat sama yang menyampaikan itu, jangan jauh-jauh, takutnya ada apa-apa langsung ditangani oleh yang memberi ijazah tuh. Jadi seperti itu.